pagi, kekasih Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKP Romangun dan tim multimedia mengucapkan mari kita berjalan atau menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Tapi untuk itu kita harus setiap pagi mempertajam pendengaran kita sebagai seorang murid di hadapan Tuhan. Demikian Yesaya mengatakan di Yesaya yang ke-50 ayat yang keempat, agar kita mampu membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan suara Tuhan. Mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam kehidupan kita. Renungan dan sapaan rohani kita pada pagi hari ini akan kita isi dengan PA untuk kaum pria sebagaimana minggu yang lalu. Maka PA untuk kaum pria diambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 18. Saya baca demikian untuk kita semuanya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara-saudara, saya yakin setiap orang ingin memiliki hikmat, apalagi hikmat yang dari Tuhan. Karena setiap hamba-hamba Tuhan yang memiliki hikmat, dalam Alkitab misalnya seperti Salomo, yang memiliki hikmat yang sangat terkenal dan itu sangat diimpikan oleh banyak orang pada zaman itu hingga pada zaman ini. Dan hikmat yang paling sempurna juga dimiliki oleh Tuhan Yesus serta diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi para muridnya dan bagi kita sekarang oleh Roh Kudus. Kalau kita mau membuat Roh Kudus, menganggap Roh Kudus sebagai Allah yang hidup di dalam diri kita dan menerima kehadirannya di dalam diri kita serta mendengar suara Tuhan yang ada di dalam hati kita bersama dengan Roh Kudus, maka kita akan memiliki hikmat yang daripada Allah. Hikmat itu memang merupakan hasil dari pemahaman serta pengalaman. Ya. Jadi hikmat itu muncul dari hasil pemahaman kita serta pengalaman kita. Jadi kalau kita memiliki pemahaman tentang Allah, lalu kita memiliki pengalaman tentang Allah, jika pemahaman kita tentang Allah mendapat bentuk di dalam diri kita dan pengalaman kita bersama dengan Allah dalam hidup ini, maka dalam setiap kehidupan selanjutnya akan muncul hikmat hasil dari pemahaman dan pengalaman itu. Biasanya itu adalah berdasarkan kuasa Tuhan, dan itu yang ditujukan kepada kita di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 dan selanjutnya tentang khotbah di bukit, di mana ketika kita sudah memiliki pemahaman seperti yang didasarkan oleh Tuhan Yesus dan pengalaman bersama-sama dengan Dia, maka kita akan mulai melihat, memahami Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12. Saya coba baca 1-2 dari hikmat itu. Dikatakan begini: berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur.
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, dan selanjutnya dan selanjutnya. Itu semua hanya dapat terjadi bagi seseorang yang sudah memiliki pemahaman tentang Tuhan dan pengalaman tentang Tuhan. Sehingga apa yang menjadi dasar pemahaman dan pengalaman kita itu yang menjadi muncul di pemikiran kita ketika kita menghadapi berbagai situasi yang berubah-ubah. Dan itu menjadi pegangan kita yang kadang-kadang dikatakan sebagai etika untuk pengambilan keputusan. Itu yang dikatakan di dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 18 ini. Itu sebabnya hikmat yang dari dunia ini kan berbeda. Kalau pikiran kita hanya memahami masalah duniawi, masalah harta misalnya, masalah kehormatan misalnya, masalah kebanggaan, dan kita mengalami itu sebagai sesuatu di dalam kehidupan kita yang kita banggakan, maka pikiran kita, hikmat yang keluar juga adalah hikmat yang dari duniawi. Masing-masing hikmat yang dari Allah dan hikmat yang dari dunia ini berbeda. Itu yang diingatkan Paulus kepada kita, diingatkan Yakobus kepada kita dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 ini, bahwa yang dari atas dan dari bawah sangat berbeda. Ya, yang dari atas kita lihat, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, gak ada kepentingan diri sendiri, yang ada kepentingan Tuhan. Selanjutnya pendamai. Jadi hikmat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang memiliki pemahaman dan pengalaman dengan Tuhan, dia selalu mengupayakan kedamaian, agar kedamaian tercapai, agar nama Tuhan dimuliakan. Dan untuk itu, dia tidak mengupayakan pendamaian dan perdamaian itu dengan kasar. Diupayakan dengan sopan, dengan ramah. Ya. Bahkan dia kadang-kadang mengalah, sampai haknya juga seringkali tidak dituntut, karena dia melihat bukan karena harta itu kita akan mendapat kehormatan di hadapan Tuhan. Tapi ketika itu kita biarkan juga, maka kedamaian akan terjaga, keramahan juga, maka kita juga akan terlihat lebih smart dari orang-orang yang lain. Hikmat yang dari atas itu selalu nampak dengan belas kasihan, dengan buah-buah yang baik. Dia selalu memperhatikan orang lain. Tapi sebaliknya, kalau kita lihat hikmat yang dari dunia ini, ya gimana lah ya kalau dikatakan hikmat dari dunia ini. Pertama kita lihat di ayat yang ke-14, ya ada selalu iri hati. Kenapa dia kaya, kenapa bukan saya? Gitu ya. Kenapa dia cantik, kenapa bukan saya? Gitu ya. Selalu ada iri hati. Kadang-kadang harta orang yang tambah, kita yang sakit hati. Semaput kita mikirin orang ya. Lalu kita lihat bagaimana dia ngotot mempertahankan kepentingan diri sendiri, harga diri, dan lain-lain sebagainya. Di mana-mana nggak pernah kalah nih orang ini. Karena nggak mau mengalah, nggak ada keramahan. Yang penting bagi dia harus beruntung, semua perebutan harus dimenangkan ya. Memegahkan diri, bahkan untuk ini gak segan-segan menggunakan dusta, bohong, dan lain sebagainya, sombong, angkuh. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan ini diminta supaya kita jauhi. Karena kadang-kadang juga hikmat itu dikatakan sebagai buah-buah roh. Bagaimana kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. 22 dan 23, tetapi buah-buah roh ialah kasih dan sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi orang yang berhikmat selalu mampu menguasai diri, bukan menguasai orang lain, ya, dan bukan dikuasai oleh orang lain. Tapi bagaimana kita berdasarkan pemahaman itu,
Berdasarkan pengalaman itu, maka keluar pernyataan-pernyataan sebagai orang yang memiliki iman, sebagaimana kita dengarkan tadi, yang didahului dengan kelemah lembutan. Sehingga kehadirannya di mana-mana selalu dibutuhkan, dinantikan, karena membawa kehadiran Tuhan, sama seperti Bapa. Ya, bagaimana kehadiran seorang Bapa di dalam rumah tangga, kehadiran seorang Bapa di tengah-tengah keluarga besar, kehadiran seorang Bapa di dalam persekutuan, yang akhir-akhir ini kan semakin hilang. Kaum Bapa semakin hilang, di gereja semakin hilang, dan karena di rumah pun semakin hilang. Ya, oleh karena itu mari kita membangun hikmat yang dari Tuhan ini dengan berlandaskan memiliki dan berupaya untuk mendapat pemahaman tentang firman Tuhan, serta berusaha di dalam kehidupan kita mengalami kehendak Tuhan, maka jadilah orang-orang yang berhikmat karena kuasa Roh Kudus. Shalom.